Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law kana musyrikun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas tingkat SMP beserta panitia, seterusnya kepada Anda semuanya, santriwan dan santriwati tingkat SMP yang sangat kami sayangi sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang cerah ini kita diberkati nikmat kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan pada hari yang berapa hari sekarang? Yang ke-6. Alhamdulillah, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Salawat dan iringan salam juga tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan nanti mendapat pertolongan dari beliau nantinya yaitu syafaat. Anak-anak sekalian, tidak pada waktu materi kita sekarang ada dua, disatukan penampilannya, penayangannya. Yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Kemudian yang kedua nanti kepemimpinan dari Abdul Aziz. Nanti itu boleh apa? Dari pertama ini dulu, nanti disambung yang keduanya. Jadi disatukan ya. Nanti sebelumnya sebaiknya aku sampaikan pada akhir pembelajaran nanti itu ada proyek yang harus Anda selesaikan. Apa itu? Nah, ini juga termasuk ada tiga materi. Anda semua boleh memilih satu di antara tiga. Kalau tidak nanya, nanti jangan nanya lagi atau kurang paham. Yang di antara tiga itu yang pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Ya. Kemudian yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga ini Keminangkabauan. Tadi itu Anda dapat pilih salah satu judul itu membuat peta konsepnya. Jadi anak ibu siap mendengarkan dan nanti buat peta konsepnya. Udah paham? Pilih di antara tiga judul tadi. Yang satu Keminangkabauan, yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin, yang ketiga Umar bin Abdul Aziz. Ya, paham? Dan kita sekarang melanjut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin. Nah, sebanyak itu pemimpin yang ada di dunia ini. Dunia kan seluruh dunia, beliau berada pada peringkat teratas. Apanya yang peringkat teratas? Dari segala bidang. Begitu ilmu, apakah ilmunya, akhlaknya, ya itu paling atas beliau. Kecerdasannya, walaupun Nabi itu tidak bersekolah,
Islam saya. Sekarang kita kaji apa itu pemimpin. Nah, pemimpin adalah suatu kemampuan yang melekat pada diri seseorang yang memimpin. Itu tergantung pada macam-macam faktor, baik faktor internal dari dalam diri sendiri maupun eksternal dari luar diri sendiri. Jadi orang yang memimpin sesuatu itu tidak semuanya bisa. Ada kategori-kategori yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin supaya yang dipimpin akur-akur dan lancar saja semua urusannya. Boleh langsung anak-anak itu bisa mencatat dan mendengarkan sambil mendengarkan. Pemimpin dalam bahasa Inggris berarti leader. Itu kependekannya. Masing-masing huruf itu mempunyai kepanjangan. Ya, tulisannya apa dong? Leader. Ya, leader. Yang memiliki tugas sebagai berikut. Nah, itu yang pertama L-nya. L-nya loyalty, yang berarti setia. Jadi seorang pemimpin harus mempunyai jiwa dan karakter yang setia. Apa itu setia? Tidak mudah berpaling, teguh pendiriannya, setia kepada kelompoknya, setia kepada pasangannya, tidak mudah berpaling hati. Itu namanya setia, kokoh pendiriannya, tidak mudah tergoda. Nah, itu arti setia. Ya. Kemudian educate, yang berarti pengajaran, mampu mengajar, mampu memberikan contoh suri tauladan yang baik kepada bawahannya. Nah, advice yang berarti pengarah atau penasehat. Andaikan bawahannya yang dipimpin itu ada suatu masalah, bisa diselesaikan secara baik, secara keluargaan, dipimpin oleh kepemimpinan yang berjiwa besar. Nah, itu dia. Kemudian disiplin, yang berarti taat kepada semua aturan, yang aturan itu yang sudah disepakati bersama. Adakan suatu rapat, kemudian mengumpulkan suatu kesepakatan yang harus dijalani setiap anggotanya, maka harus juga mengikutinya. Jadi pemimpin itu yang pertama harus ada kesetiaan, pengajaran, contoh teladan masing-masing. Maksudnya ini yang mampu memberikan pengajaran kepada bawahannya. Ya. Kemudian mengarahkan, menasehati. Andaikan ada yang salah, diarahkan ke yang benar kembali. Ada yang berubah tindakan, kelakuan atau perbuatannya tidak sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang disepakati, maka sebagai pemimpin harus menasehati. Jadi pertama mampu setia, mampu memberi pengajaran, mampu memberi pengarahan dan menasehati, dan taat kepada aturan yang telah ditetapkan. Paham? Apa sampai di situ? Dilanjutkan. Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, Rasulullah sebagai pemimpin, ada jiwa-jiwa yang belum memiliki, ada sifat-sifat yang beliau miliki. Yang pertama, karena beliau adalah amanah. Apa arti dari amanah? Nah,
lakukanlah yang benar itu meskipun pahit. Yang ketiga, fatanah, cerdas dan bijaksana. Cerdas dalam berpikir dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu artinya. Kemudian siddiq berarti jujur dan benar. Nah, semua sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam patutlah kita contoh di dalam kehidupan saya hari-hari. Bukan saja pemimpin di dalam satu kelompok, kita sendiri adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi berapa sifat kepemimpinan Rasulullah? Yang pertama apa tadi? Amanah. Yang kedua, tabligh. Yang ketiga, fatanah. Yang keempat, siddiq. Udah paham sampai situ? Ya. Nah, lanjut. Mulai. Oke. 1 amanah, 2 tabligh, 3 fatanah, 4 siddiq. Artinya udah tahu kan? Ini sifat amanah ini yang sering dilanggar. Dipercaya, kadang-kadang kita bisa khianat. Dipercaya oleh teman untuk menyimpan suatu rahasia, kita bocorkan. Itu namanya bukan amanah. Amanah dalam suatu hal itu adalah kewajiban bagi kita. Kita dipercaya memberikan mengemban suatu tugas, namun kita disepelekan. Kita amanah namanya. Kita dipercaya untuk menyimpan suatu rahasia, ternyata kita bocorkan, berarti kita tidak amanah. Amanah harus bertanggung jawab kita dunia dan akhirat. Hati-hati kalau kita menerima amanah itu harus bertanggung jawab. Paham anak ibu? Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Lanjut? Lanjut. Udah nih, lanjut nih. Rasulullah adalah manusia yang begitu mulia, bahkan hatinya tidak pernah menyimpan dendam sedikit pun. Walau Rasulullah mendapatkan begitu banyak cacian dan hinaan yang datang silih berganti. Mungkin banyak cerita yang Anda dengar tentang Rasulullah. Dilempar, dipukul, apakah beliau pernah membalas? Tidak. Dengan apa beliau balas? Dengan doa. Mantap. Kalau apa? Kalau apa? Tasik dosis ketik. Allah sama. Tempat yang jauh. Kemudian itulah ketua Pak. Itu yang berani ya. Tapi cuma tuh, masih kau deh. Tapi beda juga dengan orang Sunda. Bahasanya lemah dan lembut. Dan terus minta maaf. Ya, seperti tidak di bus kan berdesak-desakan atau jalan di pasar. Ya, di pasar-pasar itu kan berdesak-desakan. Kalau orang Sunda seperti itu, kakinya terinjak. Maaf Pak, kaki saya terinjak. Ya kan? Dia pula yang minta maaf. Maaf Pak tuh, kaki saya terinjak. Beda dengan orang Minang. Orang Minang gimana tadi? Woi, yang injak si kakinya menganggap sama patron. Model itulah. Itu yang awak harus kurangi. Ya, kalau mungkin tidak sengaja kawan membijak ya awak menyenggol awak. Maafkanlah. Karena kesalahan itu mungkin pernah juga kita lakukan kepada orang lain. Iya dah. Gitu. Maafkanlah, jangan dibalas. Kalau dibalas dengan rasa kasar, tentu balas juga kasarnya. Akhirnya terjadi perdebatan bahkan berkelahian. Tapi kalau kita langsung memaafkannya, ya sudahlah, dia tidak sengaja. Kita itu berdosa besar. Begitu juga dengan orang yang menyenggol, orang yang menginjak, langsung minta maaf. Maaf tidak sengaja. Gitu.
sekolah pun juga diterapkan empat kata ajaib. Jika berbuat salah bilang maaf. Ya, jika berbuat salah bilang maaf. Jika butuh bantuan jangan bilang atau jangan lupa bilang tolong. Walaupun anak etek yang kamu nolong apa, tolong abang karena kita contoh bagi mereka, ya. Tolong abang tolong kakak jadi tingkah laku kita itu akan dicontohnya. Kemudian kalau berbuat salah bilanglah cepat maaf, karena maaf itu akan menyelesaikan masalah yang akan timbul, menghambat masalah, meredam masalah, ya, mengantisipasi masalah. Kalau kita bersalah cepat minta maaf. Tapi kalau minta maaf udah minta maaf udah jadi salah, minta maaf. Tapi kalau kita minta maaf kemudian nanti pertengkaran tidak jadi. Nah, itu solusi. Nah, kemudian kalau kita sudah ditolong jangan lupa bilang terima kasih supaya orang yang menolong gadang loatino isoknya menolong awak. Tapi kalau awak tidak nak awak mengucapkan terima kasih lah ditolong, isoknya tidak nak menolong awak. Pacar tu lah ditolong, tak bisa mengucapkan terima kasih, tak bisa juga terima kasih loh, isok makin ditolong. Karena manusia ini butuh pertolongan semua orang, tidak bisa hidup sendiri. Kita makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dah, paham segitu? Kita lanjut. Dah, puji keberhasilan Rasulullah dalam berdakwah. Nah, yang pertama itu akhlaknya yang terpuji tanpa celah. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, beliau sebagai contoh suri tauladan bagi kita, mencontohkan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak yang penyabar, santun, ya. Itu diperlihatkan oleh beliau kepada kita. Rasa takwanya, rasa sayang sesamanya, rasa cintanya, bahkan begitu mencintai umatnya melebihi dari dirinya sendiri dan keluarga. Dan akhlak yang terpuji. Ada pernah dengar Nabi Muhammad itu tercela akhlaknya dan ada? Itu jadikan suri tauladan bagi kita. Segi mana? Ya, akhlaknya kepada orang tua, akhlak kepada sesama, akhlak kepada bawahan anak kecil begitu disayang. Kalau orang tua dihormati, sama besar dihargai. Kalau kita atut kemapa ya itu? Katonan apek, kato maleriang mandaki, maleriang mandata manur itu harus punya sikap itu. Tidak salah kurang gaya membuat pepatah seperti itu karena adat kita basandi syarat basandi kita Allah itu berdasarkan kitab Allah itu, maka petinggi adat dulu menyusunlah berupa apa yang harus kita contoh, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tercipta kehidupan yang aman dan tentram di lingkungan kita. Udah paham yang nomor 1? Ya, kita lanjut ya. Berkarakter tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersahaja. Ya, sini tahan uji, beliau kuat, iman beliau begitu kuat, ujian apapun yang dilalui beliau selalu mampu menghadapi. Kemudian ya, tangguh dan ulet, sederhana, penampilan beliau sederhana, ya pergaulan beliau begitu baik kepada
ketiga, berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran sehingga dapat menghancurkan kebatilan. Beliau gigih, beliau kalau untuk keadilan beliau berani tegas tanpa memandang siapapun. Yang penting keadilan itu belum tegakkan, kebenaran sampaikanlah yang benar itu sekalipun pahit. Nah, sehingga yang salah itu mengakui kesalahannya dan yang salah itu juga mengakui tentang kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nomor 5, memandang manusia sama rata dan menyenangkan dalam bergaul. Manusia itu sama di mata beliau, baik miskin, kaya, yang punya pangkat tinggi, tidak punya pangkat sama sekali. Sesuai dengan kata Allah kita, makhluk Allah itu semua sama di mata. Yang membedakannya adalah keimanan dan ketakwaan. Jadi beliau sampai sekarang, maksudnya dari zaman beliau sampai kita ini adalah umat beliau. Begitu beliau mencintai, meskipun beliau belum ketemu sama kita, tetapi kita sebagai umat Rasulullah sudah beliau dulu mencintainya. Kemudian tugas kita sekarang, apakah kita juga mencintai beliau? Nah, kita boleh mencintai Rasulullah, wajib. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari beliau nanti, maka cintailah beliau. Bagaimana cara mencintai beliau? Ikutilah sunnah beliau. Ya, contohlah sikap-sikap dan akhlak beliau, dan rajin-rajinlah bersolawat. Itu cara mencintai Rasulullah. Ya, paham? Bisa dilanjut? Nah, kebersamaan. Beliau mengutamakan kebersamaan. Beliau tinggalkan segalanya demi kebersamaan. Beliau korbankan semuanya demi kebersamaan. Tinggalkan segala macam urusan pribadi untuk kebersamaan, supaya kebersamaan ini tetap kokoh. Maka yang namanya pribadi untuk kebersamaan ditinggalkan. Paham anak-anak ibu? Nah, sekarang lanjut. Mementingkan keselamatan umat daripada keselamatan diri beliau sendiri. Nah, yang penting umatku. Bahkan nanti di akhirat beliau sudah dipersilahkan masuk surga, namun beliau belum mau masuk surga. Bagaimana dengan umatku? Aku belum mau masuk surga sebelum umatku masuk surga. Begitu beliau mencintai kita semua sebagai umat beliau. Masuklah ke surga, wahai Rasulullah. Belum mau, karena begitu cintanya kepada kita. Belum mau masuk surga. Siapa yang mau masuk surga, ya Allah? Bagaimana dengan umat-umatku, termasuk kita, umat Nabi Muhammad? Nah, paham? Ya, kemudian memberikan kebebasan berpendapat tidak otoritas. Dalam suatu rapat, bagaimana pendapat saudara? Bagaimana pendapat ini sahabat? Wahai sahabatku, ada yang mengeluarkan pendapat? Bila begitu, tidak. Bila seorang pemimpin
dengan semangat itu beliau berwibawa di depan siapapun, beliau tetap disegani, dihormati. Karena beliau itu memang seorang yang berwibawa, ya. Kemudian demokratis, menghargai keputusan bersama. Dah paham? Dah paham? Oke. Kepribadian yang dapat diteladani dari kepemimpinan Nabi Muhammad, yaitu satu, teguh pendirian. Ya. Apa artinya tangguh? Tangguh artinya teguh pendirian dan istiqomah. Apapun yang menggoda, apapun yang merintangi, beliau tetap teguh pendirian dan istiqomah dan prinsip-prinsip kebenaran yang beliau pakai. Kemudian akhlak terpuji, seperti banyak kaum jina yang empat tadi itu juga seperti sini, abana, fatona, tablik. Nah, ini semuanya mempunyai akhlak terpuji beliau. Kemudian kesederhanaan, tidak berlebihan dan memanfaatkan harta untuk sedekah. Adapun diberi rezeki yang banyak, beliau tidak mementingkan diri sendiri, tapi beliau berbagi dengan yang tidak punya. Bagaimana dengan kita? Ya, asik mengumpulkan harta. Sudah dikumpul harta, kita dipanggil oleh Allah. Jadi itu siapa harta yang kita kumpulkan tadi? Untuk orang yang kita bawa apa? Lebih baik kita punya berlebih harta, diinfakkan, disedekahkan di jalannya Allah. Itu yang kita bawa. Nah, itu yang kita bawa. Ada nih sebuah cerita, mau dengar? Mungkin ini ceritanya. Ada seorang Pak tua, Bapak orang kaya, punya rumah, punya mobil, punya harta di bank semuanya. Jawab Bapak tuh, tidak, saya tidak punya apa-apa. Kemudian anak Bapak berapa orang? Cuma satu. Kan? Kok satu, Pak? Setahu saya anak Bapak 4. Ya. Karena hartanya tadi, Pak, yang pertama ada harta. Bapak kan banyak harta, banyak mobil, banyak rumahnya beberapa. Bukan, harta saya cuma baru 5 juta. Kok 5 juta? Harga rumah berapa satu, Pak? Harga motor, mobil berapa, Pak? Mungkin miliaran. Enggak. 5 juta cuma harta saya. Kok 5 juta? Karena baru sempat 5 juta saya sedekahkan untuk saya bawa. Anak Bapak berapa? 1 cuma. Kok 1? Anak Bapak kan 4. 1 baru yang berbagi di jalan Allah. Yang soleh itu 1. Itulah yang bisa membantu saya. Yang 3-nya belum sholat sebelum saya. Nah itu. Jadi yang apa yang kita banggakan? Kalau kita punya harta, lebih baik kita sedekah. Ada dicontohkan seorang Khadijah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ini? Siti Khadijah itu kan sebenarnya dulu kan kalau di Jawa kan induk sang makan. Ya, Nabi Muhammad adalah pesuruhnya, bawahannya, apa namanya tuh? Kalau bawah karyawan. Karena kejujurannya, karena sidiknya, jujur dia, ya karena amanahnya, karena petonahnya, itu akhirnya mereka saling menyayangi dan akhirnya mereka menikah. Nah, Siti Khadijah ini termasuk orang terkaya. Pada akhirnya semua harta beliau diberikan
di badan yang ngandung dan beliau sampai-sampai untuk kapan beliau meminta kepada Rasulullah SAW untuk dijadikan kain. Nah, begitu ya. Itu sebagai contoh. Oke, paham? Lanjut. Nah ini pesan Rasulullah kepada kita sesuai dengan sabdanya. Ya, pesan Rasulullah buat kita semuanya. Ya. Apa? Lagi, nggak usah dicatat itu. Kok pesan kan? Ingat saja. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak juga diminta pertanggungjawabannya. Dia akan diminta pertanggungjawabannya ya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Istri memimpin terhadap keluarga, rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga memimpin atas harta tuannya dan dimintai pertanggungjawabannya. Ketahuilah, setiap kalian akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, termasuk awak. Nah, halo. Coba semuanya berdiri. Berdiri semuanya berbaris seperti sholat. Ya, kita melepas penat sebentar. Ya. Berdiri semuanya, baik santriwan dan santriwati. Berdiri. Ya. Seperti sholat, buat dua barisan boleh. Memanjang seperti sholat bersama. Perempuan juga. Tapi tidak boleh apa? Berdiri menghadap semuanya ke pintu. Semuanya menghadap ke pintu. Ya, mendekat dan merapat. Jika
meninggal pada tahun 101. Kurang lebih umur beliau 39 tahun juga. Nah, maaf ya, beliau udah dijemput oleh Allah. Nah, dengarkan ceritanya ya. Dengarkan cerita. Beliau memiliki nama lengkap panjang sekali. Nih, dengarkan ya. Nih, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abi Al-As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdil Manaf. Kalian tahu apa Ibn bin itu? Tahu? Anak laki-laki dari. Berarti sampai ke kakek-kakeknya disebutkan nih. Nama asli beliau Umar. Nama beliau sebenarnya Umar, anak dari Abdul Aziz, anak laki-laki dari Marwan. Marwan ini anak laki-laki dari Hakam. Hakam ini anak laki-laki dari Abi As. Anak laki-laki dari Umayyah. Anak laki-laki dari Abdi Syams. Kemudian anak laki-laki dari Abdul Man. Disebutkan sampai ke ini. Paham? Kenapa panjang namanya? Tapi dia seperti itu. Namanya siapa? Kemudian disebutkan nama ayahnya. Ya, si Potoy. Si Potoy bin Kinoy bin Abdul. Itu sampai kakek-kakek. Nah, dia memiliki gelarnya juga banyak. Kalau gelar ini ya, banyak di belakangnya. Ini, ya. Apalagi di belakangnya SE, SD. Nah, itu gelar. Kalau dahulu gelar beliau seperti ini. Halo, bisa dilanjutkan? Nah, Al-Hafiz Al-Amanah. Hah? Saya nampak. Jadi beliau memiliki gelar yang banyak sekali. Profesor, doktor. Ya, kalau sekarang itu profesor, doktor. Dulu belakang SA, SE-nya, SPD, MM, SH yang macam. Ya, ada sarjana dari Tamatan Luar Negeri, makanya ini beliau ini gelar beliau juga banyak. Nah, karena beliau banyak memiliki kepandaian dan kepintaran, baik akhlak beliau dan kecerdasan beliau. Halo, komota, lase to, lase, Beko diminta lagi ya, diminta lagi untuk nilai. Nah, kalau diperhatikan ya, dia merupakan cucu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Tadi Umar bin Khattab ini mempunyai anak perempuan. Nah, anak perempuan ini
yo indah indah. Kadang awak dalam yo bisa indah, dalam indah bisa yo. Bila tegas, yang benar itu benar dan yang salah itu tetap salah. Kemudian tampilan beliau juga sederhana, tidak berlebihan. Selanjutnya dia rendah hati, lemah dan lembut, serta pemaaf. Lihat doa memiliki sikap-sikap yang dimiliki oleh Umar bin Abdul Aziz. Dari mana yang soleh itu soleh awak? Alhamdulillah. Lain disiplin awak. Tidak disiplin itu ngecek itu pak. Kalau nggak begini bu, saya yang ngecek sudah ganti. Nah, saya yang ngecek yang otak ganti ibu info. Ulangannya kau ngecek kita ganti awak. Bu duduk di situ, waktu kagak di situ. Kan kamu macam cerita. Nah, bu tunjuk di mana? Saya yang otak, punya rasa ini bu nak. Nah. Kemudian beliau adil. Apa itu adil? Siapa yang tahu arti adil? Saya yang menjawab. Menyamaratakan itu udah adil bukan menyamaratakan. Yang sesuai dengan kebutuhan. Ada lagi. Bagus sesuai dengan kebutuhan betul. Nih, siapa namanya? Contohnya begini. Ya, sesuai dengan kebutuhannya betul itu. Jajan kita dengan adik sama. SD sama kan dengan SMA? Kalau disamaratakan sih kakak belanjanya 20.000, si nenek yang di sini 20.000 jauh. Itu menyamaratakan tidak adil jadinya. Tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Si nenek 5.000 lah. Kalau si kakaknya mungkin dia 5.000 lah. Ongkosnya menambah ya. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Halo. Lanjut. Belum bagi nanti. Ya, yang bisa jawab kasih lagi. Apa itu yang disebut dengan apa lagi ya? Sederhana. Tidak berlebihan. Tuh, apa lagi? Tidak berlebihan. Aceh tambah siapa lagi? Yang sederhana tuh. Menerima apa adanya, sederhana. Ya, bagus. Tidak berlebihan, bagus. Tidak. Apalagi yang perempuan. Dia betul tidak berlebihan, bagus. Dia tadi menerima apa adanya, bersyukur ya. Apalagi? Ibu bagi bagian. Ambillah. Benar, akan juga benar. Satu lagi. Nih. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Nah, masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, beliau pernah menjabat wali kota Madinah. Ya, wali kota Madinah pada tahun 87 Hijriah, diangkat oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Berapa lama beliau menjabat? 6 tahun. Ya. Kemudian beliau menjadi khalifah ke-8 dinasti Umayyah pada tahun 99 Hijriah. Dia diangkat Khalifah Sulaiman. Tetapi kekhalifahan beliau ini berakhir dengan tidak semestinya, karena ada yang cemburu kepada kepemimpinan beliau pada dinasti Umayyah sebelumnya. Pemimpinnya
Ketika Umayyah ini memimpin dinastinya, dia itu memang seperti di jalan seperti Rasulullah. Ketika dia tidak ada, diganti dengan berikutnya, tidak ada lagi kemakmuran. Setelah itu hadirlah Umar bin Abdul Aziz. Selama kepemimpinan beliau, dinasti Umayyah merasa makmur kembali. Sudah lama tidak menikmati kemakmuran, kebersamaan, keindahan dan kebahagiaan memiliki seorang pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz. Tapi ada yang cemburu pada mereka. Akhirnya apa? Ada seseorang. Nah, Miko ibu tanya bagi tante Miko saya dapat jawab buat ibu. Nah, menceritakan kebagian ini. Ada yang cemburu kepada Umar bin Abdul Aziz ini. Dia mempunyai pelayan. Nah, Toyota. Ya, Razak namanya. Ibaratkan dia adalah Umar. Siapa lah? Erik pelayan. Pelayan dari Razak. Ini contoh kita. Ya, kalau ini Umar mempunyai pelayan. Nyodekatilah orang yang cemburu kepada Umar tadi. Ini namanya membunuh si Razak. Wah, bisa membunuh si Razak. Itu adalah apa namanya? Bersama. Itu bersama memang nggak bisa dibuat. Masalah. Nggak bisa deh. Nggak boleh nanti keracu jadi nggak bisa dibuat. Jadi keracu lain kan gitu. Akhirnya si Erik tidak nabuang membunuh Razak, diancam lah si Erik. Kalau tidak nabuang, dibunuh. Itu kecil. Daripada dibunuh, lakukanlah perintah orang yang sirik lagi. Ya, orang yang tak suka kan? Razak tadi tak suka. Ya, kalau tak mau membunuh si Razak, ya, wang dia bunuh di sini. Bagi kira. Disuruh bunuh si Razak. Kalau tak mau Razak, dia bunuh. Bagi kira. Bagi kira. Tidak, pada orang mati dia lah. Itu apa keracunan? Cumi, si Razak kan kalau minum kan apa biar dia dah gitu lah. Yo, hati racun, terus minum aja. Itu si Razak tadi itu minumnya percaya lah lapo kan. Assalamualaikum, si Erik lama biar lagi. Tanpa ragu-ragu, diminum lagi Pak. Sehingga tak lama sudah itu sakit beliau tidak langsung meninggal. Ya, tidak langsung meninggal. Tetapi beliau tahu, periksa, teliti, akhirnya beliau tahu yang mengakibatkan beliau sakit adalah Erik. Yang bikin si Razak sakit ternyata Erik yang pelakunya diracuni. Ini ceritanya seperti itu. Diracunilah Umar bin Abdul Aziz oleh apa? Pelayannya sendiri. Nah ini bin Abdul Aziz meninggal pada hari Jumat. Nah jadi dia belum tak langsung meninggal. Dia 20 hari sakit untuk melawan neraka.
Mulai dari kini ang barangkit tersiko. Painyo-inyo ko dyan ang cantik wakil. Kadang din maafkan. Painyo-inyo sa daripada mo. Nah, tapi di dalam Islam tidak boleh membalas, tidak boleh dendam. Bahkan Abdul Aziz ini, Uman Abdul Aziz ini mendoakan. Nah, akhirnya beliau memaafkan pelayan itu dan berdoa, ya Allah, sempat beliau berdoa selama 20 hari itu beliau mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu berdoa, dengan selalu berzikir, ya Allah, ambillah aku saat aku tidak melalui. Jadi beliau siap diambil ketika beliau tidak melalui. Bagaimana dengan kita? Sudah